Namanya sederhana, Soeharto, seorang tentara dari desa kecil di Yogyakarta yang kemudian menjadi salah satu penguasa terlama dalam sejarah Asia. Tapi, bagaimana bisa seorang prajurit biasa naik ke puncak kekuasaan dan memimpin Indonesia selama lebih dari 3 dekada? Inilah kisah tentang kekuasaan, stabilitas, dan otoritarianisme. Soeharto lahir pada 8 Juni tahun 1921 di Kemusuk, Yogyakarta. Karir militernya dimulai saat ia bergabung dengan KNIL, Tentara Hindia Belanda. Setelah kemerdekaan, ia bergabung dengan TNI dan terlibat dalam berbagai operasi militer, termasuk agresi militer Belanda dan penumpasan pemberontakan di ITI. Tapi Soeharto bukan hanya seorang tentara. Ia adalah seorang pemain politik yang cermat. Lambat laun, ia menapaki struktur militer dan politik pasca Revolusi Indonesia. Tahun 1965 menjadi titik balik. Sebuah peristiwa kelam mengguncang negeri, G30 SPKI. 6 jenderal tinggi militer dibunuh. Soeharto, sebagai mayor jenderal saat itu, dengan cepat mengambil kendali militer dan menuduh PKI sebagai dalang. Dalam kekacauan itu, Soekarno, sang proklamator, memberikan Soeharto sebuah surat sakti surat perintah 11 Maret atau Supersemar. Lewat surat itu, Soeharto diberi wewenang untuk mengambil tindakan demi menjaga stabilitas nasional. Dalam hitungan bulan, Soeharto tidak hanya menumpas PKI, tetapi juga perlahan mengambil alih kekuasaan Soekarno. Pada 1968, ia secara resmi menjadi Presiden Republik Indonesia. Soeharto menyebut masa pemerintahannya sebagai Orde Baru menggantikan Orde Lama yang dianggap kacau. Ia berjanji membawa stabilitas, pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi. Dan memang, selama tahun 1970 hingga awal tahun 90, Indonesia mencatat kemajuan ekonomi yang signifikan. Infrastruktur dibangun, swasembada pangan dicapai, investasi asing berdatangan. Namun semua itu datang dengan harga yang mahal. Demokrasi dibungkam, partai politik disederhanakan, pers dikekang, mereka yang melawan dibungkam, bahkan dihilangkan. Pemilu hanya formalitas. Golkar, partai yang didukung rezim, selalu menang dengan angka fantastis. Pemerintahan Soeharto sangat bergantung pada militer. Doktrin Dwi Fungsi ABRI menjadikan tentara sebagai alat keamanan, sekaligus alat politik. Soeharto juga membangun lingkaran kekuasaan yang kuat di sekelilingnya: keluarga, kroni bisnis, dan jenderal loyal. Mereka bukan hanya mendukung, tapi juga menikmati kekuasaan. Korupsi menjadi sistemik. Banyak proyek negara dikendalikan oleh keluarga dan rekan dekat Soeharto. Indonesia menjadi salah satu negara paling korup di dunia. Akhir kekuasaan Soeharto dimulai dari luar negeri. Krisis moneter Asia tahun 1997 membuat rupiah terjun bebas, harga-harga meroket, dan kemiskinan melonjak. Masyarakat mulai kehilangan kepercayaan. Demonstrasi terjadi di berbagai kota. Mahasiswa, buruh, hingga rakyat biasa turun ke jalan. Mereka menuntut reformasi. Puncaknya terjadi pada Mei tahun 1998. Kerusuhan besar di Jakarta menyebabkan kehancuran, pembakaran, bahkan korban jiwa. Tekanan semakin kuat, dan akhirnya, pada 21 Mei tahun 1998, Soeharto mengundurkan diri setelah 32 tahun berkuasa. Soeharto meninggalkan warisan yang kompleks, stabilitas dan pembangunan, tapi juga luka dalam sejarah politik Indonesia. Ia adalah arsitek kekuasaan yang cerdas, sekaligus simbol dari era otoritarianisme yang panjang. Hari ini, sejarah terus menilai, apakah Soeharto adalah penyelamat negara atau seorang diktator berkedok pembangunan. Yang pasti, kisahnya akan terus dikenang sebagai salah satu babak paling dramatis dalam sejarah politik Indonesia.